Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Satria Yuda. Bisa dipanggil Aris, saya dari kelas Digital Marketing Batch 32 Kampus Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan Technical Challenge 1 yang dimana merupakan syarat kelulusan modul 1. Berikut adalah email yang dikirimkan berisikan soal yang harus saya kerjakan hari ini. Ada tiga, yang pertama untuk penjelasan keyword, yang kedua ada perbandingan metrik Instagram dan brand jumlah followers, engagement rate, dan frekuensi posting, dan juga yang ketiga ada tunjukkan cara melakukan SEO audit menggunakan SEO Optimer, dan juga analisisnya aspek untuk off-page SEO. Saya sudah membuka beberapa web page seperti yang bisa dilihat di atas, baik dari Journalic, dari Seeds yang sudah saya kerjakan, Rival IQ, Canva BC saya, dan juga ada SEO Timer. Saya akan berusaha untuk bisa menjawab dengan baik dan sesuai dengan urutan yang diberikan oleh Kak Fauzi Radian. Yang pertama adalah pilih 4 keyword terbaik dan jelaskan kenapa keyword tersebut potensial untuk iklan. Baik, jadi artikel yang saya bikin mempunyai judul kuliner kuliner Blok M full semua Circle K aja. Jadi di sini keywordnya adalah kuliner Blok M gitu. Dan juga ini keyword yang belum pernah dipakai sebelumnya. Jika melihat dari sheets yang saya sudah kerjakan sebelumnya, terdapat beberapa keyword yang berhubungan dengan Blok M ataupun berhubungan dengan makanan. Dan ini menjadi beberapa potensial yang akan saya pilih untuk melakukan pasang iklan. Yang pertama yang akan saya pasang untuk iklan adalah Blok M Cafe. Blok M Cafe sendiri itu mempunyai average monthly search-nya dari 1.000 sampai 10.000 dan juga competition-nya sangat low. Mungkin ada pertanyaan kayak kenapa kok milihnya Blok M Cafe padahal yang lain tuh ada yang lebih tinggi. Karena di sini kita juga ingin push image bahwa Circle K ini juga merupakan kafe dan bisa menjadi alternatif orang saat mencari kafe lain yang memang sedang penuh begitu. Yang keyword kedua adalah makanan khas gitu. Kenapa makanan khas? Karena dalam artikelnya saya menyebutkan bahwa Circle K mempunyai beberapa makanan khas negara yang unik dan kita ingin push itu sebagai USP-nya Circle K gitu. Jadi kita mempunyai makanan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika. So that will be great dan juga average monthly search-nya di sini 10 sampai 100 ribu dengan competition yang low. Jadi kita tidak perlu competing with our competitors that much gitu. Yang ketiga adalah Blok M. Blok M ini sendiri mempunyai average monthly search yang paling tinggi dan juga competition yang low. Ini menjadi sangat efisien juga dan efektif. Kenapa? Karena dengan monthly search segitu, competition itu sangat rendah. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu keyword yang paling worth it untuk kita pursue. Dan juga yang terakhir adalah Circle K terdekat gitu. Circle terdekat ini kenapa saya pilih yang ini? Karena satu ada keyword Circle K, kedua average monthly search-nya itu di angka 10 sampai 100 ribu. Jadi jauh lebih besar daripada yang tempat nongkrong 24 jam gitu. Dan juga ya competition-nya itu masih low juga. Semuanya low, but I chose this karena ada more context kalau misalnya ini tuh Circle K gitu. Jadi orang-orang tuh lebih tahu. Kita bisa balik ke soalnya. Yang kedua adalah bandingkan metrik Instagram dari brand seperti jumlah followers, engagement rate, dan juga frekuensi posting. Kita akan memakai tools bernama Rival IQ, dan juga di sini brand yang kita pakai adalah pertama Circle K dengan kompetitor kita Lawson. Sebelumnya saya sudah membuka page Rival IQ. Dan juga di sini ada beberapa chart data yang bisa kita lihat untuk bandingkan, tapi yang sekarang sedang dilihat oleh para kakak-kakak ini adalah cross channel. Jadi emang uh, semua channel yang mereka punya itu dibandingkan. Ada juga di overview-nya itu untuk keseluruhannya gitu ya, termasuk dari kayak konten-konten yang mereka post, terus ada juga total audiences, your post, dan juga engagement total ya. Tapi di sini kita hanya ingin cek Instagram. Jadi kita akan head to the Instagram button and click. Nah,
Di sini pertama kita lihat dari secara keseluruhan dulu. Dari segi followers, kita naik 1,2%. It's not much, but it's something. So, it's still a positive. Dan juga post kita itu naik sebesar 72% di 30 hari terakhir. Jadi memang sedang naik-naiknya dalam frekuensi posting. It's a good sign, artinya kita udah mulai aware, kita memang harus memposting lebih banyak dan juga menarik engagement dan menyebarkan awareness kita. Dari engagement total itu ada 10.800 naik 1,8% dari sebulan sebelumnya. Tetapi sayang sekali untuk engagement kita turun sebesar 42% dari bulan sebelumnya di angka 0,46. Nah, selanjutnya ini ada beberapa post yang di-post oleh Circle K Indo di Instagramnya, dan juga ada engagement totalnya, like this one yang aku lagi sedang lingkari. Di situ yang paling tinggi di sini kelihatan adalah untuk konten giveaway. This is pretty normal because it's a giveaway, so people want the incentives, and it's very very normal for it to gain more engagement rather than the others gitu. Terus ada dari segi Instagram followers. Nah, kita tuh di sini dapat melihat bahwa ternyata Circle K ini sangat jauh gitu dibandingkan Lawson Indonesia. Kita ada di angka 62.000, sedangkan Lawson itu ada di angka 451.000. Tetapi it's okay. Why? Karena kita tetap mengalami peningkatan sebesar 1,3%, sehingga tetap ada opportunity to grow more ke depannya melalui konten-konten kita dan juga uh, menyebarkan awareness atau ads. Dan juga ini Instagram post, dan bisa dilihat juga kita secara average ini masih kalah dibandingkan Lawson. Lawson sendiri ada di angka 26,4 post average, dan juga mereka ada kenaikan sebesar 31%. Akan tetapi, walaupun kita masih kurang, kita mengalami 72% kenaikan dari bulan sebelumnya. Per week-nya, tapi dari bulan sebelumnya. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda-tanda baik karena kita sudah mulai nih nyadar kalau misalnya harus post lebih banyak gitu. Dari segi engagement sendiri, kita tuh masih di below average dan juga ranking 2 gitu ya dibandingkan dengan Lawson. Tapi sisi baiknya adalah kita mengalami kenaikan sebesar 1,8%. Sementara untuk Lawson walaupun memang lebih tinggi tapi engagementnya turun sebesar 26,5% gitu. Nah, di sini bisa dapat dilihat sendiri ada bar yang garis-garis, ada yang full. Untuk bar yang full sendiri itu merupakan likes, dan juga yang garis-garis adalah komen. Begitu pula untuk yang Lawson. Yang terakhir itu engagement rate by follower. Jadi engagementnya tapi dibandingkannya dengan followers gitu, dibaginya dengan followers. Nah, Circle K Indo itu di sini memenangkan angkanya dengan angka 0,46%, tapi ada penurunan minus 42%. Dan juga Lawson Indonesia ada di angka yang jauh lebih kecil di 0,096% dengan penurunan minus 44,2%. Tapi ini normal. Kenapa normal? Karena Lawson itu mempunyai followers yang lebih tinggi, di angka sekitar 430 ribuan, sehingga otomatis jika seluruh engagement mereka dibagi dengan total 400.000, itu pasti akan jauh lebih kecil daripada kita yang hanya mempunyai followers 60.000. Kita bisa lihat ke leaderboard. Nah, ini kurang lebih chart yang lebih mengkerucut daripada sebelumnya. Untuk Instagram followers sendiri itu bisa dilihat ya, Lawson itu memang lebih kecil, dan juga Circle K ada di angka 62.000. Oke. Selanjutnya ini ada Instagram followers net change. Jadi berdasarkan pengertiannya Rival IQ itu, em, oh, followers net change itu adalah followers yang diterima oleh akun-akun Circle K Indo dan juga Lawson di akhir periode gitu. Jadi kalau misalnya Circle K Indo itu menerima 773 followers, dan juga Lawson Indonesia itu ada di angka 579 gitu. Terus ada post leaderboard. Nah, ini tuh
bisa dilihat sendiri sebulan ke belakang, Lawson Indonesia itu ada 113 post, kenaikannya 31%, sementara Circle K Indo itu 38 dengan kenaikan 72%. But again, this is okay and we can always improve. Circle K can always improve karena kita ada kenaikan 72%, so it's a good sign gitu. Dan di sebelah kanan ini ada semacam chart gitu kayak seberapa sering kita ngepost dalam satu hari dan bisa dilihat sendiri memang Lawson yang atas itu mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk ngepost dalam satu waktu satu hari. Terus ada engagement leaderboard. Ini kurang lebih sama yang saya jelaskan sebelumnya. Ada persoalan likes dan komen yang mereka terima. Jadi si Kakek Indo masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Lawson. Ini ada total purpose, engagement total purpose. Engagement total purpose adalah engagement dibagi total postnya. Maaf, engagement total per post-nya gitu. Nah, jadi itu kayak average-nya gitu lah. Nah, kalau Lawson Indonesia itu ada di 435 dan juga Shilke Indo itu ada di 284. Mereka berdua mempunyai penurunan yang cukup similar. It's about 40%. So, I think it's fair dan it's okay. We can always improve. Dan juga yang terakhir ada Instagram engagement rate by followers. Ini juga sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Karena yang diminta dari TC1 adalah jumlah followers, engagement rate, dan frekuensi posting, saya tidak akan menjelaskan ke social post dan akan lanjut ke nomor 3. Nah, bagaimana cara melakukan SEO audit? SEO audit itu bisa dilakukan menggunakan website yang berjudul SEO Timer gitu. Nah, kita harus ngapain sih di sini? Kita akan ngecek analisa aspek of page SEO. Di sini saya sudah menaruh link yang akan saya gunakan untuk melakukan analisis, yaitu strictokeindo.com, dan saya akan melakukan audit. Audit ini biasanya memakan waktu sekitar bisa 2 sampai 5 menit, tergantung dari kecepatan internet dan juga tergantung dari seberapa mumpuni device yang digunakan. Tetapi biasanya sekitar 2-5 menit itu sudah mengeluarkan hasil yang cukup. Hasilnya sudah mulai terlihat, jadi dia udah mulai ngetakar gitu ya, berapa nih gitu. Dan jadi dia tuh nggak menunjukkan langsung di akhir, tapi kayak sembari dikit-dikit menunjukkan hasil-hasil dari yang mereka baca gitu dari websitenya yang ingin kita analisis. Karena hari ini kita akan analisis untuk bagian off page-nya, nanti kita akan langsung scroll ke bawah dan akan skip untuk bagian audit results gitu. Nah, karena di bagian links atau di bagian off page kita sudah keluar, jadi walaupun tidak komplit, belum komplit, kita tidak apa-apa untuk bisa start menjelaskan apa yang sudah terlihat. Aku akan zoom sedikit agar bisa terlihat oleh kakak-kakak. Yang pertama ada backlink summary. Jadi menurut SEO Timer ini, domain strength kita itu masih rendah. Dia ada di angka 46 dan juga page strength-nya cukup poor ya, kayak agak kurang ada di angka 17 gitu. Nah, total backlinks kita di website atau di tempat lain selain website kita itu ada 732 dengan 448 referring domains. Nah, di bawah ini tuh ada macam-macam backlinks yang eh, ter, bukan tertera tapi kayak backlinks yang mempunyai konteks gitu, mempunyai tema. Misalnya kayak education, government, juga IPs gitu-gitu. Nah, kita tuh paling banyak di no follow backlinks gitu. Tapi ada juga di pemerintahan dan kawan-kawan. Terus ini ada top backlinks kita. Jadi melalui analisis saya, ini untuk top backlinks kita dari angka 85 yang saya hover di sini, dari Play Google sampai atas itu merupakan link-link yang baik gitu. Jadi mereka adalah link-link yang verified, mereka juga mempunyai kredibilitas yang cukup, bukan link abal-abal gitu ya bahasanya.
seperti misalnya kayak Wikidata, terus ada conversation, it's like an article page, terus ada Glints, ada tempat kerja, tempat pencarian kerja, terus ada pikiran rakyat, media nasional, dan juga Aeroleaks. Apakah ada masalahnya? Masalahnya itu ada di nomor 81. Jadi nomor 21 itu terlihat bahwa ada Telegram SEO link mass backlink gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa Circle K ini menggunakan semacam support, like I think it's like an illegal support or support yang bisa dibilang kayak toxic untuk webnya. Tapi disarankan untuk mereka bisa menghilangkan, kedepannya menghilangkan contoh-contoh backlink seperti ini, begitu. Nah, terus ada top page by backlinks, itu jadi kayak backlinks yang disebar ke orang-orang lain, ke artikel-artikel atau media lain, itu tuh yang mana aja. Nah, paling banyak itu dari circlek.indo.com gitu. Terus ada nomor 2, nomor 3, itu tuh kebetulan memang ada artikel yang di-post di website mereka, dan itu ternyata membantu beberapa orang untuk menyebarkan backlinknya, begitu. That's why article is important. Terus ada juga top anchors by backlink. Nah, ini tuh paling atas masih Telegram at SEO link gitu ya. So like, I don't think this is organic. We can like not use it anymore dan lebih ke use something organic aja kayak circlek.com, circleindo.com, Circle K ini sudah oke gitu ya. Selanjutnya ada top referring domain geographies. Nah, ini tuh ada top TLDs, so like kayak jenis-jenisnya itu di mana aja gitu, domain-domain itu mana aja, ada yang .com, ada yang .site, ada yang website, ada yang di tempat online, ada yang di others, jadi kayak bisa juga melalui Instagram, Facebook, atau sosial media lainnya seperti X gitu-gitu. Nah, top countries-nya itu tuh ada yang pertama ada US. Nah, US ini itu ada 259, itu cukup banyak ya. Dan asumsi dan analisis dari saya adalah karena menggunakan tadi jasa SEO Telegram ini. Jadi sepertinya based on US, so it affects to the top countries here gitu. Bahkan dari Indonesia aja cuma 16 gitu. Terus ada on-page link structure. Ini tidak perlu ya karena ini on-page. Nah, kurang lebih untuk, tapi saya jelasin aja nggak apa-apa, Ding. Untuk on-page link structure ini, jadi di SEO Timer itu bilang kalau 20% dari link itu adalah link external link dan kayak eh, meminta otoritas dari site yang lain gitu. Jadi bisa aja otoritasnya itu tidak sampai ke link yang sebenarnya mau dituju gitu. Nah, tapi kita sendiri ya emang internal links-nya itu ada 69 dan juga external links follow-nya 11 dan external no follow-nya ada 6 begitu. Nah, itu untuk off page-nya, sisanya kakak dapat lihat untuk bagian social result, teknologi results, dan so on and so forth. Ya, banyak banget di sini yang bisa dicek. Berdasarkan soal yang diberikan oleh Kak Ujai, itu aku sudah menjawab semua pertanyaannya. Tapi kita bisa cek juga, dicek lagi, siapa tahu ada yang masih kelewatan. Ah, saya akan menambahkan mungkin satu dua hal ya dari BC saya.
Nah, jadi ini adalah salah satu insight yang kemarin kita dapatkan dari tim Lawson, dari eh, Off-page Lawson. Kenapa kita tidak bisa menunjukkan untuk bagian dari off-page mereka? Pertama, diketahui bahwa saat melakukan audit menggunakan SEO Optimer untuk website yang Lawson, mereka tidak bisa mengeluarkan link. Jadi eh, asumsinya itu mereka kayak melakukan semacam memasang firewall, jadi kayak tidak bisa diakses semuanya. Dan itu mengeluarkan hasil yang seperti kakak dapat lihat. Jadi on page SEO dapat iya dilihat usability-nya oke, performance-nya oke, tetapi dari link-nya itu tidak keluar sama sekali. Begitupun sosialnya. So untuk membandingkan, I don't think it's comparable untuk membandingkan off page-nya mereka karena memang tidak bisa dicek gitu menggunakan SEO Optimer. Tetapi secara overall, kakak bisa lihat di sini overall mereka tuh C dan kita itu overallnya C+. So it's similar dari angka segi auditnya. Tapi then again, it's not a fair comparison because Lawson itu tidak bisa dicek secara luas menggunakan SEO timer gitu. Baik dari tim kami, tim Circle K itu juga tidak bisa mengakses dan juga dari tim Lawson sudah mencoba dan memang untuk bagian listnya tidak keluar gitu. Baik, berikut presentasi saya. Semoga lengkap dan juga dapat membantu mereka yang mungkin menonton video ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai selesai. See you next time, and I hope I get a good score. Bye bye.